Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita boleh ada sebagaimana kita percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita nothing. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana doa yang berkenan kepada Tuhan. Seorang dewasa ketika hendak berkomunikasi dengan orang lain, dia akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, timingnya tepat atau tidak untuk komunikasi dengan orang tersebut, karena kalau timingnya tidak tepat mungkin tidak akan direspon oleh lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, dia harus tahu komunikasi yang dilakukan itulah komunikasi yang benar, yang baik. Kalau komunikasi yang tidak benar atau tidak baik akan menimbulkan friksi, akan menimbulkan konflik di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah dia harus tahu cara menyampaikannya. Berbeda dengan anak kecil. Kalau anak kecil itu dia tidak mau tahu apa respon atau reaksi dari lawan bicaranya. Yang dia tahu adalah dia mau menyampaikan sesuatu, dia mau membicarakan sesuatu, dia mau teriak sesuatu, mau mengeluhkan sesuatu, dia lepaskan saja. Dan yang kedua, kalau anak kecil biasanya dia tidak mau ada komunikasi dua arah. Pokoknya apa yang dia mau itu yang harus diturutin. Itulah sifat dari seorang anak kecil. Nah, begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita tahu yang namanya komunikasi dengan Tuhan itu biasanya kita sebut dengan doa. Proses ini namanya doa. Semua kita berdoa, tapi tidak semua doa kita berkenan kepada Tuhan. Ini poin yang harus kita sadari dulu. Pasti ada yang bertanya, loh kok bisa? Nah, ini yang mau kita pelajari. Mari sama-sama kita buka dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang saya katakan di awal, kita harus pahami dulu bahwa doa adalah kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bersekutu. Bersekutu artinya ada interaksi, ada komunikasi dua arah. Coba kita ingat baik-baik. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan hati? Berdoa dengan hati, berdoa yang sungguh-sungguh. Kemarinkah? Sebulan lalukah? Setahun lalukah? Atau kita lupa? Kapan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau kita lupa berarti kita hanya berdoa ketika kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita sedang dalam pergumulan, baru kita ingat Tuhan, baru kita mau komunikasi dengan Tuhan. Seringkali kita berdoa hanya sebagai syarat bahwa kita orang beragama. Tetapi tidak ada makna di dalam doa tersebut. Hanya rutinitas. Ya, sebagai ini sajalah. Sebagai image bahwa saya ini orang beragama loh. Kebanyakan kita di saat ada pergumulan, baru kita berdoa. Itu pun kita bukan berdoa, kita teriak kepada Tuhan seperti anak kecil, nggak mau tahu, pokoknya teriak aja. Sampai kadang-kadang saking seriusnya, khusyuknya kita ketika kita berdoa dalam pergumulan, malaikat juga lihat kita minder. Waduh, ini lebih suci nih kayaknya, ini bentar lagi mau jadi penggantinya kita nih, bentar lagi mau posisinya untuk mengatur kita nih. Seorang nabi pasti nih. Sebelum kita tahu apa doa yang berkenan kepada Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama,
kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan digerakkan oleh Roh Kudus. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan saat membaca firman Tuhan, hubungan ketika kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa memahami firman-Nya, kebenarannya, apa yang rema yang mau disingkapkan buat kita. Ini membangun hubungan di dalam komunikasi dua arah. Yang ketiga adalah datang kepada Tuhan bukan saja pada saat kita membutuhkan Dia. Datang kepada Tuhan bukan saja pada saat kita membutuhkan Dia. Kemudian menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai suatu kewajiban dan peliharalah hubungan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya doa kita berkenan kepada Tuhan? Dari bacaan kita tadi dalam ayat 9 dan 10 dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita harus menempatkan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bisa kita bayangkan ketika akan ada seorang pejabat yang mau datang, atau kita mau datang ke tempat seorang pejabat, ke rumah dinas seorang pejabat, kita akan prepare semuanya, well prepare. Pakaian kita, tutur kata kita, langkah kita, mungkin ada minyak wangi semprot-semprot sampai di kuping, di mata, semua kita semprot. Kenapa? Kita ingin terlihat rapi, kita ingin terlihat perfect di depan pejabat tersebut. Itu hanya pejabat loh yang seorang manusia. Bagaimana ketika kita mau datang kepada Tuhan? Nah, seringkali kita bukan menempatkan Tuhan sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk yang diciptakan, tapi kita menempatkan Tuhan sebagai penjaga security kita, sebagai orang yang kapan saja kita meminta tolong harus ikut. Ini yang salah. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kota benteng kami. Itu kita mengagungkan Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai pencipta. Hal yang kedua, bagaimana supaya doa kita berkenan kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran. Jangan mulut kita mengucapkan A, hati kita B. Hati kita sedang busuk, tapi kita mengucapkan seakan-akan kata-kata kita tuh manis. Ketika kita berdoa, mintalah secukupnya. Firman Tuhan tadi berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan pasti tahu apa kebutuhan kita. Hanya saja seringkali kita meminta sesuatu yang di luar kewajaran dalam penilaian Tuhan. Menurut Tuhan ini cukup, kamu aja yang gak tenang. Dalam Lukas 6 ayat 5 dan 7, ayat sebelumnya tadi, Tuhan Yesus sudah menguraikan untuk kita untuk tidak berdoa bertele-tele. Kita berdoa apa yang memang kita mau sampaikan. Apa yang ada di hati, keluar dari mulut itu sesuai. Hal yang ketiga yang kita pelajari bagaimana doa kita berkenan kepada Tuhan adalah berdoa untuk melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita mengampuni orang. Tuhan mau orang yang bersalah pada kita, jangan kita lawan, balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan melulu kita minta diampuni, tapi kita juga harus mengampuni orang lain. Kan lucu, kita minta Tuhan ampunilah saya, ampunilah saya, ampunilah saya, tapi orang yang berbuat kepada kita tidak pernah kita ampuni. Hal yang keempat yang kita mau pelajari bagaimana doa yang berkenan kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan dengan keteguhan hati. Jangan tawar hati. Orang yang bimbang hatinya seperti perahu yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Kita harus yakinin bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita maha dahsyat.
Tuhan kita sumber segala sumber. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan mampu sediakan. Hanya yang tadi dalam poin ketiga, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mau sesuatu yang justru merusak kita. Tuhan bisa memberkati kita berlipat-lipat. Tuhan bisa memberkati kita luar biasa. Tapi Tuhan tahu karakter kita. Orang ini kalau diberkati lebih, ini akan jatuh. Tuhan tidak akan berkati lebih dulu. Tuhan akan membentuk dulu, memproses sampai orang itu benar-benar layak dan siap untuk diberkati. Semakin kita mengerti arti komunikasi dengan Tuhan, maka tanpa disadari kita pasti berdoa dengan tulus hati. Jadilah pribadi yang dewasa dalam berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga ada komunikasi dua arah, mengerti kehendak Tuhan, dan dalam hidup kita bukan hanya maunya kita yang Tuhan ikuti, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Itu komunikasi dua arah. Dari sinilah kemudian kita akan menjadi paga bagi orang lain. Kalau kita sudah bisa menjadi paga bagi orang lain, sungguh luar biasa. Karena yang menjadi paga buat orang lain, kita sudah bisa berkomunikasi intens dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi seperti halnya yang dilakukan oleh Abraham. Dia bisa tawar-menawar mengenai Sodom dan Gomora kepada Tuhan. Musa bisa berkata, janganlah itulah kau lakukan. Nanti apa kata bangsa lain? Bisa loh mereka komunikasi seperti itu. Kalau kita mau komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita harus juga mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang berkarakter, pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan, pribadi yang mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, pribadi yang mau berdoa dengan keteguhan hati, dan pribadi yang berdoa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara harus siap untuk menjadi paga bagi orang lain, karena Tuhan membutuhkan paga-paga di dalam hidup kita untuk melakukan amanat agung. Siapkah saudara untuk menjadi paga? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.